Ikrimah bin Abu Jahal, anak musuh Nabi yang rela membela Islam sampai titik penghabisan. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi anak dari musuh terbesar Islam? Bagaimana jika ayah kita adalah orang yang paling keras memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana jika nama keluarga kita identik dengan kebencian terhadap dakwah Nabi? Namun justru dari keluarga itulah lahir seorang pejuang Islam yang syahid di medan jihad. Dialah Ikrimah bin Abu Jahal, putra dari Abu Jahal. Hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa tentang bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia. Simak sampai akhir, karena mungkin kisah ini juga sedang berbicara tentang diri kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar banyak orang yang tahu kisah-kisah inspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, anak sang musuh Islam, sahabatku, ayah Ikrimah adalah Abu Jahal, tokoh Quraisy yang paling keras memerangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia menyiksa kaum muslimin, menghasut masyarakat Mekah, dan menjadi simbol kebencian terhadap Islam. Sebagai anaknya, Ikrimah tumbuh dalam lingkungan yang penuh permusuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ikut dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan berbagai pertempuran melawan kaum muslimin. Ia berdiri di barisan depan, melawan orang yang kelak akan ia bela dengan nyawanya sendiri. Coba bayangkan, seandainya kita berada di posisi itu, akankah kita mampu keluar dari bayang-bayang keluarga? Ataukah kita akan terus mengikuti jejak orang tua tanpa berpikir? Tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, apakah latar belakang keluarga menentukan masa depan seseorang? Titik balik, Fatu Makkah. Tahun ke-8 Hijriah, terjadilah peristiwa besar, Fatu Makkah. Kota Mekah akhirnya berada di bawah kendali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar musuh Nabi diampuni. Namun ada beberapa nama yang masuk daftar pencarian karena kejahatan mereka, dan Ikrimah termasuk di dalamnya. Ia pun melarikan diri menuju Yaman. Di titik inilah takdir Allah mulai bekerja. Istrinya, Ummu Hakim, telah lebih dahulu masuk Islam. Ia memohon ampunan untuk suaminya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling pemaaf di muka bumi, mengampuni Ikrimah. Bayangkan, anak musuh terbesar Islam dimaafkan tanpa syarat. Sahabatku, bukankah ini pelajaran besar tentang rahmat Allah? Sejauh apapun seseorang tersesat, pintu taubat tetap terbuka. Tangis taubat di hadapan Nabi. Ketika Ikrimah kembali ke Mekah, ia datang menemui Rasulullah. Dengan hati yang hancur, ia berkata kurang lebih, "Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku kalimat yang terbaik untuk aku ucapkan." Ia bersyahadat, ia menangis, ia menyesali seluruh masa lalunya. Dan yang membuat hati ini bergetar, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah, setiap harta yang pernah aku keluarkan untuk memerangi Islam, akan aku keluarkan 2 kali lipat untuk membela Islam. Setiap tenaga yang pernah aku gunakan melawanmu, akan aku gunakan untuk membelamu." Allahu Akbar. Inilah taubat sejati. Bukan sekadar ucapan, tapi pembuktian. Sahabatku, kalau hari ini kita merasa punya masa lalu yang kelam, ingatlah Ikrimah. Islam tidak melihat siapa ayahmu. Islam melihat siapa dirimu hari ini. Pejuang sampai titik penghabisan. Setelah masuk Islam, Ikrimah berubah total. Ia ikut dalam Perang Hunain. Ia ikut dalam berbagai ekspedisi dakwah dan jihad. Hingga akhirnya, pada masa kekhalifahan Abu Bakar,
terjadi perang melawan Romawi di Syam. Dalam perang Yarmuk, Ikrimah berdiri di garis terdepan. Ia berteriak kepada pasukan Muslim, "Siapa yang siap berbayat untuk mati?" Ia dan sekelompok sahabat maju tanpa gentar. Ia bertempur dengan keberanian luar biasa, hingga tubuhnya dipenuhi luka. Dan di medan itulah, ia gugur sebagai syahid. Anak Abu Jahal meninggal sebagai pembela Islam. Subhanallah, Allah benar-benar membolak-balikkan hati manusia. Pelajaran untuk kita, sahabatku yang dirahmati Allah. Kisah Ikrimah mengajarkan 3 hal penting. 1. Jangan pernah meremehkan hidayah Allah. 2. Masa lalu bukan akhir dari segalanya. 3. Taubat sejati dibuktikan dengan perubahan nyata. Mungkin hari ini kita merasa belum sempurna. Mungkin kita punya dosa yang membuat kita malu. Tapi ingatlah, jika anak musuh terbesar Nabi saja bisa menjadi syahid, mengapa kita berputus asa dari rahmat Allah? Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apa pelajaran paling menyentuh dari kisah Ikrimah hari ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like dan share agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.